Mari kita siapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan. Seperti pujian dikatakan, Engkaulah perisai kami Tuhan.
Katakan dengan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena kuasa Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan walaupun masalah pergumulan mengangkat kami tetap percaya kepada Yesus. Yang kau berikan sampai kapanpun takkan goyahkan, karena Yesus selalu menopang. Dia kami percaya kekuatan-Mu bekerja di dalam setiap kami. Walaupun kami harus mengalami, walaupun kami harus menghadapi apa yang ada di depan kami, bahkan apa yang ada di dalam hidup kami. Seberat apapun, kami tetap mengalami bahwa ada kekuatan Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan yang menopang di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ada di hadapan kami meja perjamuan kudus. Kami boleh menikmati perjamuan kudus yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami boleh mengingat kembali kasih Tuhan yang besar bagi setiap kami. Kami mau menikmati pagi hari ini. Kami mau menikmati firman Tuhan. Kami mau membuka pikiran hati kami sepenuhnya fokus kepada firman Tuhan. Dan memberikan senantiasa kekuatan, ajaran, ingatan kepada setiap kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, lembut hati kami, supaya Engkau dapat berbicara dengan kami terlihat. Kami siap berkati pakai hamba Tuhan, pakai hamba yang tidak ada apa-apa, tetapi kami percaya oleh kuasa hikmat yang dari Tuhan yang memberikan kepada setiap kami sesuatu yang sangat berharga. Kami terima pada pagi hari. Terpujilah bagi nama Tuhan, berkati setiap kami. Siap berkati. Kita akan sama-sama katakan amin. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Saudara menikmati hadirat Tuhan? Saya percaya di dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita. Haleluya. Di dalam hadirat Tuhan itu ada kuasa yang bekerja di dalam kita pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kita yang terus tekun membuka hati kita bagi Tuhan. Ya, saya ingin supaya benar-benar kasih karunia Tuhan itu terus bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak cukup hari ini, tidak cukup hari kemarin, tapi selamanya. Haleluya. Saya ingin belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita akan menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan berikan tema, ya, saya akan berikan tema mengejar apa yang benar. Amin. Apa katakan? Mengejar apa yang benar. Sekali lagi, mengejar apa yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa saya memberikan tema ini? Kita akan belajar bersama-sama, ya, karena kita perlu mengejar apa yang benar. Nah, seringkali kita mengejar apa yang salah. Ya, seringkali kita mengejar apa yang salah. Itu ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita. Ya, terkadang kita itu sering mengejar apa yang salah. Semua pelanggaran akan firman Allah itu adalah salah. Ya. Semua yang bertentangan, ya, semua hal yang bertentangan dengan firman Allah itu salah. Betul, Bapak Ibu? Ya, tetapi kita mau belajar, ya, mengejar apa yang benar. Yuk kita buka saja langsung di dalam 1 Korintus. Puji Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih banyak orang, ya, masih banyak orang mengira bahwa kehidupannya itu senantiasa mengejar kebenaran, ya, atau bukan mengejar kebenaran, tapi merasa bahwa ia benar. Ya, banyak orang mengejar juga. Bisa berkata gini, aku merasa benar. Ya, contohnya orang tua kepada anak-anak, ya, mengajar bagaimana caranya, merasa bahwa orang tua ini benar, mengajar anak-anaknya, ya, artinya mengingatkan, mendidik anak-anaknya, rasa-rasanya itu bisa benar, ya, mungkin mendidik caranya keras. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya apa? Supaya ia besar nanti, ia bisa melakukan apa yang baik. Ternyata apa yang kita lakukan itu salah. Karena nanti ada di dalam firman Tuhan akan menjelaskan, ya, bahwa tadi di dalam firman Tuhan tadi mengatakan bahwa apa? Kejarlah kasih. Apakah kita mendidik dengan kasih? Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Kasih ini adalah utama dalam hidup orang percaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, Allah itu adalah kasih. Maka kasih itu ada di dalam setiap kita. Kalau kita percaya, kalau orang tidak bisa mengatakan aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Allah yang dahsyat, tapi tidak ada kasih, bisa katakan
akan percaya. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi artinya kalau kita percaya kepada Allah, kasih itu tinggal di dalam kita. Jadi kita mengejar kasih. Kasih itu yang terutama di dalam hidup kita. Ada iman, pengharapan, kasih. Tetapi yang paling besar adalah kasih. Yuk, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu. Ya, usahakanlah berarti kasih itu prioritaskan di dalam hidup kita. Utamakan di dalam hidup kita. Usahakan kasih itu ada di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Karena Allah itu adalah kasih. Ya, kasih itu bukan membiarkan apa yang salah. Saya katakan ya, sering orang tua merasa benar ya, ketika mendidik anak-anaknya keras. Tetapi ketika anak-anak misalnya ya, melakukan apa yang salah, akan dibiarkan. Begitu juga misalnya suami dan istri. Ya, suami terlalu tegas, selalu mengekang istrinya. Ya, terlalu mengekang istrinya, atau sebaliknya istri terlalu mengekang suaminya. Ternyata itu pun tidak benar. Mari ya, kejar kasih. Kasih itu bisa berkata, ya, kasih itu bisa berkata, aku mau membawa anak-anakku, membawa suamiku hidup di dalam kebenaran. Karena Allah itu adalah kasih. Apa yang akan kita ajarkan tentang kasih? Kasih itu bicara tentang karakter Allah itu harus ada di dalam setiap kita. Ya, kita boleh tegas, tapi tegas dengan kasih. Amin. Artinya bukan membiarkan yang salah, itu kasih. Tidak, saudara. Coba kita langsung saja di dalam 2 Timotius. Yuk kita akan buka. Di Ibrani dulu, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Yuk, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Yuk. Ayat yang ke-14. Ya, yuk. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Kejar apa? Kekudusan. Karena kalau kita mengejar kekudusan, maka kita akan melihat Tuhan. Betul ya? Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya apa, saudara? Kekudusan. Kasih Allah yang tinggal di dalam kita itu selalu mengerjakan kekudusan. Artinya gini, pikiran bersih. Ya, kebersihan di dalam pikiran, kebersihan juga di dalam hati kita. Nah, kalau kita mau bersih hati dan bersih pikiran, itu kuncinya apa yang ada di mata kita. Amin. Ya, apa yang kamu lihat itu yang akan membawa hati dan pikiran. Kalau kamu melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, maka hati dan pikiranmu itu akan bersih. Contohnya ya, contohnya anak-anak banyak apa yang melihat di HP itu hal-hal yang porno misalnya ya, hal-hal yang tidak cocok untuk anak-anak. Itu akan merusak apa? Hati dan pikiran anak-anak.
begitu juga kaum muda, begitu juga para orang tua. Jika apa yang dilihat kita itu selalu hal-hal yang kotor, maka tidak ada kebersihan hati dan kebersihan pikiran. Coba kita renungkan. Oh ya, kalau saya berpikir yang tidak baik, kalau saya melihat hal-hal yang tidak baik, siapa yang setuju demikian? Siapa yang setuju demikian? Amin. Masih ragu-ragu. Ya. Yuk kita mau berubah. Tidak ada kata terlambat, tetapi mau berubah. Berubah. Itu siapa yang ingin merubah kita? Kita sendiri. Kalau kita mau merubah, ya, kalau kita mau merubah, itu dari kita sendiri. Saudara mau katakan, saya mau berubah. Mau? Amin? Ya, jadi tadi saya katakan, kasih Allah yang ada di dalam kita itu menuntun kepada kekudusan. Karena di dalam kekudusan itu kita berusaha berdamai dengan siapa? Semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Orang yang berdamai itu orang yang menciptakan sukacita Tuhan, kasih Tuhan. Berdamai itu artinya bersama. Engkau bukan musuh, tetapi engkau sama dengan kita. Jadi musuh kita itu bukan manusia, bukan sesama kita, tetapi musuh kita adalah roh jahat, yaitu iblis, yang ingin manusia itu ada perpecahan. Itu pekerjaan iblis, atau itu visinya iblis, supaya ada perpecahan, ada ketidakpercayaan kepada Tuhan. Itu visinya iblis. Karena ketika Yesus dicobai dan iblis benar-benar kalah, dia mengancam, ya, sepertinya satu ancaman yang diberikan oleh iblis. Aku akan mencari siapa yang dapat aku telan. Ya, itu siasat iblis. Ya. Yuk kita belajar untuk membersihkan pikiran dan hati kita, supaya hidup kita itu di dalam kekudusan dan suka damai. Bukan suka kerah, bukan suka kerah, ya, bukan suka berkelahi atau saudara, ya, atau suka berantem, ya. Mungkin berantem tidak dengan tangan, tetapi dengan kata-kata itu lebih pedas. Ya, saudara pernah dikata-katain? Pernah saudara? Nah, itu lebih sakit, itu akan terus terulang. Ya, tapi mari kita anak-anak Tuhan, kejar apa? Kejar hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Ini yang Tuhan ingin, ya, di dalam kehidupan kita. Saya berikan satu tema tadi, mengejar apa yang benar. Saya ingin setiap kita yang ada pada pagi hari ini benar-benar meresapi firman Tuhan, supaya kita mengejar apa yang benar, bukan apa yang salah. Ya, kejar kekudusan, kejar berdamai dengan semua orang. Kalau kita mau berdamai dengan semua orang, dengan orang lain, ada gini, suami istri tidak bisa berdamai karena tidak mau mengerti akan kekurangan masing-masing, ataupun tidak mau mengerti kelebihan masing-masing.
Kemarin pada minggu kemarin saya menyampaikan tema itu, ya, menjaga hubungan atau membangun hubungan. Kalau membangun hubungan dan mengejar untuk berusaha untuk hidup damai, itu gini, saudara. Kalau saya dengan suami misalnya, ya, saya dengan suami, saya mengerti akan kekurangan dan kelebihan. Kalau tidak suka damai, saya hanya akan melihat kekurangannya. Kelebihannya enggak, tapi kekurangannya. Yang kelebihan itu hanya ada pada saya. Nah, ini namanya bukan menjaga hubungan yang baik atau ingin berdamai. Kalau ingin berdamai, saya mengerti apa yang menjadi kelemahan, tapi apa yang menjadi kelebihan. Karena orang itu tidak, Tuhan menciptakan tidak tercela bagi manusia. Ya, semua baik. Amin. Percaya? Percaya enggak? Tuhan ciptakan kita ini sangat sempurna. Tidak seperti burung, tidak seperti binatang yang lain. Tapi manusia itu diciptakan oleh Tuhan sempurna. Kenapa menjadi ada kesalahan? Karena ada dosa. Mengapa ada keegoisan? Egoisnya tinggi. Bahkan ada yang rasanya minder. Kenapa? Karena ada dosa yang sudah merusak, yang mengintimidasi. Dosa itu sering mengintimidasi. Memang mengintimidasi kita. Kesalahan kamu tuh memang tidak bisa dikatakan, kamu tuh memang tidak bisa dapat berkat, ya, karena kamu itu seperti itu. Kamu tuh selama-lamanya tidak beruntung. Itu intimidasi dari iblis. Saudara dan saya sudah hidup lahir baru. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa engkau berasal dari Allah. Benar? Engkau sudah hidup baru, yang lama sudah ditinggalkan, tapi yang baru. Terus proses ini terus terjadi. Jadi tidak ada yang merasa aku ini kurang, aku ini salah, aku ini sangat berdosa. Tidak ada. Tetapi kita mau proses di dalam kehidupan yang baru. Ini penting, ya, penting, ya, karena utama itu kasih. Dan yang kedua, berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Nah, kejar kekudusan, jaga mata kita. Karena yang berpusat terutama itu mata. Kalau mau bersih di dalam hati dan pikiran, jaga mata kita. Apa yang kita lihat? Ya, kalau yang kita lihat hal-hal yang negatif, buruk, itu akan mengakibatkan hati kita ini jadi tidak baik lagi. Jadi jaga ya mata kita, itu yang terutama. Karena kita bebas untuk melihat apapun. Makanya banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu baik, itu akan mendidik dan akan menolong kita. Yuk kita lanjut. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Haleluya. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan apa? Damai. Damai sejahtera. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah berikan kepada setiap kita berkat damai sejahtera. Ketika Yesus dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang murid-muridnya tidak tahu kalau itu Yesus. Tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, damai sejahtera bagi kamu.
itu berkat Tuhan. Damai sejahtera bagi kamu. Murid-muridnya mulai mengenal karena berkat yang diberikan Tuhan itu adalah damai sejahtera bagi setiap kita. Yuk kita kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Yang mendatangkan damai sejahtera. Yuk jaga hubungan dengan baik. Jaga hubungan orang tua dengan keluarga, orang tua dengan anak-anak. Begitu juga anak-anak dengan orang tua. Ya, saya merindukan jemaat GSJI Immanuel benar-benar di dalam hubungan keluarga yang tidak ada damai sejahtera. Ya, yang tidak ada damai sejahtera, Tuhan akan pulihkan. Amin. Ya, dengan suami istri, anak-anak dengan orang tua, ya, bangun hubungan yang baik. Kejar apa yang mendatangkan damai. Kenapa Tuhan ingin supaya kita mengejar yang benar, bukan mengejar yang salah, ya, tetapi yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam tadi ya di Ibrani 12 tadi ayat yang ke-14. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ya, dan kejarlah kekudusan. Hidup damai dengan semua orang. Kita mau menjaga atau berusaha hidup damai dengan semua orang. Hidup dengan keluarga, dengan RT, RW gitu ya, dengan lingkungan. Ayo nyatakan yang baik karena kasih Allah. Mungkin saudara pernah disakiti, tapi kita jangan menyakiti. Amin. Ya, puji Tuhan. Ada satu ayat lagi di dalam 1 Timotius pasal 6. Ayat yang ke-11. Ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 berkata demikian. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, dan kejarlah kelembutan. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan untuk kita mengejar hal yang benar, yaitu jauhilah, kamu ini manusia Allah. Ini berbicara kepada setiap kita untuk membentuk sebuah karakter Kristus, untuk menjauhi semuanya itu. Kalau dibaca sebelumnya, ya, ayat-ayat sebelumnya atau mulai ayat yang pertama itu berbicara untuk mengenai tentang bersilat kata dan uang. Artinya itu, ya, jauhilah semuanya itu karena mengejar uang dan mengejar benernya kita itu dengan bersilat kata. Tapi firman Tuhan katakan itu jauhi semuanya. Kita bisa baca mulai ayat yang ke-1. Jauhilah semuanya itu. Saudara dan saya adalah manusia Allah. Ya, jauhi uang, mengejar uang. Mengejar uang. Dikatakan dalam firman Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Uang yang kita kejar, kekayaan yang kita kejar, itu tidak akan dibawa kita mati nanti. Tetapi ketika kita mengejar apa yang benar, kita mengejar keadilan, kita mengejar ibadah, mengejar kesetiaan, mengejar kasih, mengejar kesabaran dan kelembutan,
maka Tuhan akan memberkati setiap hidup kita. Haleluya. Saudara mau mengejar keadilan, ya. Saudara mau mengejar kasih, saudara mau mengejar kesabaran, ya, itu semua itu kita harus berubah. Mungkin saya kurang sabar, berubah. Ya. Dimulai dari siapa yang berubah? Dari orang lain? Dari diri sendiri. Ya, yuk coba katakan, saya berubah, saya mau berubah. Ya, katakan kepada diri kita sendiri. 1, 2, 3. Saya berubah. Ya, jangan lupa ya, kejar apa? Keadilan. Ya, kejar ibadah. Sing keras ya. Kejar kasih, kejar dan kejar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari pelayan mimbar bisa maju ke depan. Kami bersyukur dan ibadah pagi hari. Kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami boleh menikmati perjamuan kudus yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami untuk kami menikmati. Kami percaya Tuhan, kami akan pulang dengan sukacita dan damai untuk mengejar apa yang benar di hadapan Tuhan, apa yang benar bagi kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mencurahkan berkat perjalanan kaki kami ketika kami melangkah di manapun. Kami percaya Tuhan, pimpinan Tuhan terus terjadi. Ketika kami bekerja, ketika kami melakukan tugas-tugas, ketika kami sebagai ibu rumah tangga yang mengasuh anak-anak, Tuhan kau berikan berkat, hikmat Tuhan turun atas setiap kami. Sore hari, pagi hari ini Tuhan, kami berdoa dan anak-anak Tuhan berkuasa, Ibu Mei dan Ibu Yanti, Ibu Dion, dan bagi Bapak Sugiarto, bagi Saudari Laura, itu ada yang lain. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menambahkan umur ke depan. Tuhan akan memberkati setiap langkah kehidupan mereka, setiap tugas-tugas mereka, untuk terus tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, mengejar apa yang benar, mengejar kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati anak-anak sekolah ini, memberkati doa-doa pagi, dan juga memberkati doa puasa, memberkati ibadah nanti sore. Kiranya Tuhan, berkat Tuhan melimpah, dan kehadiran Tuhan ada di dalam setiap persekutuan kami. Di dalam nama Yesus. Bagi surat-surat gereja kami percaya Tuhan, yang lain 21 gereja, Tuhan akan menolong, menyatakan kuasa-Mu, kerinduan untuk kami membangun rumah Tuhan dan mengurus semua surat-surat perizinan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan berkuasa. Engkau yang akan menyatakan, dan Engkau yang sudah memberikan segalanya baik. Keuangan persiapan Tuhan, kamu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan pakai sidang jemaat Immanuel ini menjadi saluran berkah, dan nama Tuhan yang ditinggikan dalam nama Yesus. Jadi saudara-saudara kami Tuhan, yang hari ini dan hari Minggu ke depannya akan keluar dari kota Magelang, mereka akan perjalanan ke keluarga-keluarga mereka di luar kota. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberkati perjalanan mereka. Berikan sukacita terang Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, akan menjadi terang dan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus. Yang tetap tinggal di kota Magelang, Tuhan, Engkau akan memberkati.
Setiap kali Tuhan Kau akan melindungi. Kembalikan kami Tuhan pada ibadah besok hari ini. Terima kasih yang sedang menuntut ujian-ujian, yang sedang mengikuti proses dalam kelanjutan kuliah cita-citanya. Tuhan Kau memberkati saudara Rida dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Sebentar sore nanti ada ibadah sore. Kiranya Tuhan Kau memberikan, menghadirkan jemaat Tuhan untuk hadir dalam ibadah sore nanti dalam nama Yesus. Pulanglah dengan sukacita, dengan damai sejahtera, kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara. Terima berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melimpah dalam kehidupan, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya dalam nama Yesus. Haleluya.